yang sudah kemarin Bapak sampaikan dan kalian sudah terima melalui share atau pakai, ini akan kita tuliskan dalam arti akan kita jelaskan melalui langsung paparan yang kemarin mengenai industri atau bahkan negara-negara maju dan negara berkembang. Di mana negara maju tentunya berhubungan dengan adanya sifat apa? Negara yang sudah mempunyai pendapatan per kapita yang tinggi atau bahkan ditandai dengan adanya apa di sini? Ditandai dengan adanya apa? Teknologi, industri dan perkembangan baik industri dan usaha yang sangat tinggi. Nah, tentunya industri di sini berhubungan dengan apa? Tujuan industri. Apa tujuan industri? Tujuan industri tentunya di sini apa tujuan? Ya, dalam hal ini tujuan kawasan industri memberikan kemudahan bagi industri, mempercepat pertumbuhan industri, mendorong kegiatan industri. Baik, dalam hal ini apa? Untuk berlokasi di kawasan industri dan juga menyediakan fasilitas lokasi industri yang baik dan berwawasan lingkungan. Nah, apa maksud berwawasan lingkungan di sini? Tentunya suatu industri yang memperhatikan dengan adanya letak dari suatu yang industri tersebut, sarana prasarana akan terpenuhi atau tertangani. Nah, kan dengan adanya suatu relokasi industri. Tentunya apa yang dimaksud dengan relokasi industri? Di sini merupakan suatu pemindahan lokasi industri dari negara maju ke negara berkembang. Apa tujuannya? Tujuannya untuk meningkatkan dan memperluas daerah pemasaran. Nah, sekarang apa alasan bagi negara maju melaksanakan industrinya ke negara berkembang? Tentunya di sini upah buruh rendah, ya. Terus mengurangi polusi udara di negara maju, juga memperluas pemasaran dan memperluas usaha industri. Ini alasan bagi negara maju melaksanakan industrinya di negara berkembang. Selanjutnya, apa keuntungan bagi negara yang dituju atau negara berkembang yang ditanamkan modalnya? Tentunya apa? Akan menambah devisa negara bagi negara yang dituju. Terus, alih teknologi akan menambah lapangan pekerjaan, juga akan permodalan langsung dari negara maju. Contohnya Jepang ke Indonesia, Amerika ke Indonesia. Dalam bentuk apa? Modal. Sehingga nanti hasilnya tinggal kesepakatan atau perjanjian, mungkin 50-50 atau 32 atau 31, tergantung dari kesepakatan awal pada suatu penanaman modal tersebut. Nah, syarat-syarat berdirinya industri di sini apa? Bahan mentah dan bahan baku, tenaga kerja, konsumen, modal, jaringan lain atau lalu lintas maksudnya, serta transportasi. Terus adanya kemauan kerja keras dalam hal apa? Dalam melaksanakan tentunya kegiatan atau pengelolaan industri. Contohnya ada Taekwondo, ada Sunkai, Suai, ada Mailang Industri, Texmaco, dan sebagainya. Nih, dari pelaksanaan relokasi industri dari negara maju ke negara berkembang, dari Korea, Taiwan, ya, India, dan sebagainya, ke Indonesia, ya, Jepang, dan sebagainya. Nah, sekarang dampak positif industri apa dampaknya? Apa yang menjadi dampak positif? Ada dampak positif, ada dampak negatif. Nah, sekarang apa dampak positif industri? Apa dampaknya? Sana kelihatan nggak? Menambah devisa negara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja baru, terus mengurangi ketergantungan hasil produksi dari negara lain.
ya, dampak positif. Nah, sekarang dampak negatifnya apa? Kurangnya lah. Ya, berkurangnya lahan pertanian, terjadinya peralihan mata pencaharian, pencemaran lingkungan, sifat penduduk cenderung konsumtif, terus terjadinya arus urbanisasi jelas. Masyarakat bergondong ketika Jakarta. Apa urbanisasi? Perpindahan tinggal dari desa ke kota dengan maksud untuk mencari pekerjaan, untuk mencari nafkah. Ini, sekarang penentuan lokasi industri, contohnya apa? Ini syarat pertama. Dekat dengan bahan baku, dekat dengan tenaga kerja, dekat dengan sumber tenaga, dekat dengan pasar, atau bahkan berdasarkan biaya angkutan, berorientasi pada modal. Industri yang tidak berorientasi pada hal-hal di atas tentunya apa? Tentunya berhubungan dalam ini adanya suatu kesepakatan atau bahkan syarat penentuan industri. Nah, sekarang tujuan pemantauan dalam suatu penentuan lokasi industri, apa tujuannya? Oh, ini di Subang didirikan pabrik atau industri. Mengapa masyarakat mengizinkan? Karena tanahnya kurang subur. Biasanya tanahnya tak hujan. Coba kalau yang tanahnya itu tanah subur kayak daerah Samaga, tidak akan diizinkan. Karena apa? Untuk pertanian sangat cocok. Nah, di sini contohnya memperbesar keuntungan dan menekan biaya industri setinggi-tingginya sehingga apa? Seorang pengusaha dalam menentukan lokasi industri, hal-hal yang perhatikan antara apa? Tenaga kerja, terus pemasaran, biaya transportasi murah, dan harga tanah. Ada banyak usulan dan sebagainya, ya. Sekarang ini suatu industri menurut undang-undang. Nih, pada suatu ya negara ini ada suatu ketentuan khusus. Nah, industri menurut undang-undang nomor 5 tahun 1984, kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah dari bahan baku atau barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk apa? Penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Ini tentunya undang-undang nomor 5 tahun 1984. Nah, apa tujuan pembangunan industri? Tujuannya